Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Bobby Herian. Terus dia menyimak video short ya, di mana momen Prabowo meluk anak kecil, anak balita. Itu anak guys, ketakutan guys. Bocil itu ketakutan. Umurnya paling 2 tahun, 3 tahun itu ketakutan. Ketika digendong Prabowo, dia langsung minta di panggung itu ya. Dia langsung minta mamanya atau mama atau siapa itu ya, pengen cepat-cepat mamanya, sakit takutnya gitu kan. Apa ya sebenarnya? Dia mungkin pengen nirunya Abah Anis. Kalau Anda lihat ya, bagaimana Anis itu memeluk anak kecil atau bukan balita ya, anak kecil kayaknya. Ya, itu natural. Dalam artian memang anak kecil itu yang ingin datangi Prabowo, ingin datangi Anies guys. Anak kecil itu ya, ketika saya beberapa kali momen itu memang anak kecil itu yang hendak ingin datangi Abah Anies. Kalau Prabowo beda, yang di panggung itu adalah ada orang yang mau anaknya tuh dikasih ke Prabowo biar digendong, lalu dibantu oleh semacam penjaganya, apa namanya, bodyguardnya gitu guys. Lalu bodyguardnya setelah diserahkan ke panggung gitu kan, disambut oleh bodyguardnya, misalkan Prabowo untuk digendong. Anak itu ketakutan guys, entah langsung gini di tangannya mau meraih mamanya atau siapanya itu di bawah. Jadi ini apa ya, ini pencitraannya dipaksakan gitu guys ya. Jelas sekali terlihat mana yang natural, mana yang dibuat-buat gitu loh kan. Juga momen ini nih, ada video, ada foto lagi nih, kalau dia di foto kecil lagi ini ya, itu anak itu nangis guys, di peluk Prabowo di belakang. Ini dari mobil ini, nangis guys, luar biasa coba. Gini loh, apa namanya? Kenapa kampanye itu pakai cara seperti itu gitu loh, ya? Kenapa? Ibu-ibu misalnya, ya, ibu-ibu yang punya anak kecil, kenapa Anda salurkan anak Anda yang masih kecil yang atau apa kepada seorang capres gitu, cawapres? Ngapain coba? Kecuali ulama oke. Ulama itu tidak ada penjagaan. Ketika Anda serahkan anak Anda pada ulama, misalnya tuh ada ya teman saya itu ustadz, tapi dia mungkin ustadznya tuh ustadz biasa lah gitu kan, dia pengajar di semacam lembaga pendidikan agama, tapi tentu dia selevel Ustadz Abu Somad. Nah, dia ketika dia ketemu Ustadz Abu Somad, ulama besar, ya, itu dia ingin anak itu digendong sama Ustadz Abu Somad. Dikasih anaknya sama Ustadz Abu Somad, itu bagus. Karena ulama tidak punya bodyguard. Memang ulama itu memang bersih hatinya, guys. Karena dia tidak punya ambisi untuk politik segala macam. Ya betul-betul hanya mengabdi kepada Allah. Beda sama capres yang punya ambisi di hatinya gitu. Ya, kita nggak bilang bahwa nggak ada capres yang hati bersih, bukan nggak ada. Tapi kalau untuk urusan Prabowo, kita lihat memang ambisi kuasanya sangat besar. Ambisi kuasa sangat besar. Buktinya apa? 2 kali atau 3 kali dia calonkan jadi capres sudah gagal. Ya, lalu dia bahkan dia mau jadi menhan demi jabatan tuh guys. Baru dia katakan bahwa saya tidak gila kekuasaan, saya akan tenggelam sama rakyat. Tiba-tiba dia masuk jadi menhan. Itu bukti dia sangat berambisi kuasa. Jadi itu nggak cocok dengan ulama, beda. Ulama itu artinya bersih. Jika ketika Anda menyerahkan anak-anak ulama, itu beda dengan esensinya dengan Anda serahkan anak-anak pada capres seperti Prabowo misalnya. Jadi teman saya itu ketika menyerahkan anaknya kepada Ustadz Abu Somad untuk digendong, ya, bahkan anak itu yang memberikan anaknya kepada ulama besar itu, kepada Habib, itu anaknya bahkan dikasih kapur sirih gitu kan, dari mulut Habib setelah Habib mengunyah, dikunyahkan, dikasihkan karena itu anaknya itu senang gitu guys, ya, tidak menangis gitu, tenang anak itu, karena Habib ini punya aura berbeda dengan ulama. Habib itu punya aura berbeda dengan capres, hati ulama itu bersih gitu. Jadi kalau kita sama ulama kita nggak ragu-ragu, kita ingin anak kita digendong ulama, anak kita tuh didoakan ulama, anak kita tuh didoakan lah gitu guys ya. Di peluk ulama kita nggak masalah gitu ya, anak balita kita yang ngerti apa itu. Tapi masalah ketika kepada capres sembarangan gitu, apalagi capres yang punya ambisi politik tinggi, yang hatinya tentu tidak
belum atau belum tentu, atau ya kemungkinan besar ya meskipun kita bisa dilihat orang, tapi ambisi kuasanya yang penting begitu besar. Jadi itu beda sama ulama yang hatinya memang betul-betul bersih, hanya mengabdi kepada Tuhannya, yaitu Allah SWT. Makanya saya heran ketika melihat ini pencitraan yang publik bisa melihat bahwa nggak seperti itu juga pencitraan itu gitu kan. Jadi orang tuanya juga salah. Kenapa Anda tuh dikasih ke capres yang seperti ini gitu kan? Mau mencoba Abanis nggak bisa. Abanis itu didatangi anak-anak. Anak-anak itu yang datang sendiri gitu, ya kan? Bukan orang tuanya yang nyonorkan, guys, bukan gitu. Alami gitu. Jika tidak ada itu, ya seperti saya sampaikan tadi, kelas capres sama ulama itu beda gitu. Tapi juga tergantung capresnya. Ya, kalau capresnya dia bersih, seperti ulama, itu baru kita bisa menyerahkan anak kita untuk gendong, untuk doakan. Tapi kalau capres seperti ini yang anak kita malah dibuat ketakutan gimana coba? Ya, jadi ini penciptaan yang coba-coba meniru tapi gagal, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.